Kondisi mayat tersebut tidak memakai busana dan memiliki luka lebam di sekujur tubuhnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video Putra hari ini. Oke, hari ini Putra mau menceritakan tentang kasus pembunuhan lagi, guys, yaitu Boy in the Box. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sama loncengnya supaya kalian tahu video Putra yang terbaru. Oke, lanjut ya, guys. Pada tanggal 25 Februari tahun 1957, ditemukan mayat anak laki-laki di dalam kota di hutan Susquehanna Road, Philadelphia. Kondisi mayat tersebut tidak memakai busana dan memiliki luka lebam di sekujur tubuhnya, guys. Mayat ini ditemukan oleh mahasiswa yang tidak sengaja mengejar seekor kelinci di hutan tersebut, guys. Saya kok di waktu itu nggak sengaja melihat kelinci di hutan itu. Terus ya saya kejar. Lalu tiba-tiba saya melihat sebuah kotak besar di hutan itu. Awalnya saya tidak peduli sama kota itu, tapi saya curiga kenapa kota itu ada di tengah hutan tersebut. Langsung saya datang ke kota itu, langsung saya buka. Ternyata ada mayat anak laki-laki. Ya seperti itulah Pak ceritanya. Dan ada juga bilang bahwa ada pemuda yang sedang membawa kotak besar, lalu dia letakkan ke hutan itu, terus langsung pergi dia sama mobilnya. Mencurigakan sekali ya, guys. Oke, lanjut aja ya, guys. Setelah menerima laporan tersebut, polisi langsung menginvestigasi tempat tersebut. Setelah diinvestigasi, polisi mendapatkan barang bukti. Yang pertama kotak besar, yang kedua selimut, yang ketiga adalah topi corduroy yang berwarna biru yang tidak jauh sama lokasi yang ditemukan sama si mayat ini. Dan setelah diotopsi mayat tersebut, mereka menyimpulkan bahwa umur mayat tersebut 3-6 tahun. Yang kedua, memiliki luka lebam sekujur tubuh. Yang ketiga adalah rambutnya dipotong asal-asalan. Yang keempat adalah tubuh mayat tersebut ini seperti kekurangan gizi, guys. Itulah hasil investigasi polisi dan otopsi mayat. Lanjut ya, guys. Setelah polisi melakukan investigasi dari tempat dan mayatnya, polisi melakukan mencari identitas si mayat tersebut dengan cara mengambil sidik jari si korban dan menyebarkan poster mayat tersebut. Tapi tidak ada keluarga atau kerabat yang mengakui bahwa si mayat itu adalah salah satu keluarga mereka, guys. Tapi si polisi ini tidak berputus asa mencari identitas mayat tersebut. Jadi dengan cara polisi melakukan mempotret sekali lagi, tapi dalam kondisi didandani mayat tersebut secara ya hidup. Dalam contoh duduk, berbaring, dan lain-lain. Dan mengonstruksi wajah juga si mayat tersebut supaya mereka mengenal mayat ini secara jelas. Tapi guys, tidak ada orang yang datang ke kantor polisi mengaku bahwa si mayat ini salah satu dari keluarga mereka, guys. Kita lanjut aja ya, guys. Jadi guys, anak laki-laki ini dikuburkan di Ivy Hill Cemetery, Cedar Brook, Philadelphia. Karena anak mayat laki-laki ini pernah dibongkar untuk tes DNA. Terus ya ditempatkan yang tadi di Ivy Hill Cemetery, Cedar Brook, Philadelphia. Tahun 1957 dan terukir di batu nisannya American Unknown Child, atau diartikan dalam bahasa Indonesianya adalah anak Amerika yang tidak dikenal. Itulah cerita dari kasus pembunuhan Boy in the Box. Kasus-kasus ini menimbulkan teori-teori yang sangat banyak, guys. Tapi Putra akan membahaskan teori-teori yang menimbulkan polisi dan media yang mengejar kasus ini, guys, di masa itu. Lanjut aja ya, guys. Yang pertama adalah teori panti asuhan. Menurut teori ini,
ada seorang pemuda investigator yang bernama Remington Bristow yang sangat memperhatikan dengan kasus ini, guys. Dia mencurigai seorang perempuan yang pemilik panti asuhan yang tidak jauh dari lokasi pertemuan mayat tersebut, guys. Sudah dicari-cari dan sudah digali-gali informasi bahwa tidak ada terkait dari ibu pemilik panti asuhan sama mayat anak laki-laki tersebut. Tetapi si investigator ini tidak pantang menyerah sampai dia melanjuti kasus ini sampai dia meninggal di tahun 1993. Lanjut aja ke teori yang kedua. Teori kedua adalah berinisial M. Pada teori ini ada seorang pelapor yang memberikan keterangan bahwa saya memberitahukan bahwa si M ini memiliki sifat yang suka pemarah. Dan gak lama juga, si M ini membeli seorang anak laki-laki dari kedua orang tuanya. Lalu Pak, saya melihat juga si anak laki-laki ini di rumah itu mengalami kekerasan yang sangat luar biasa, Pak. Waktu itu juga dia meninggal, Pak. Ya ceritanya seperti ini, Pak. Pada saat waktu makan malam, si anak laki-laki itu memuntahkan makanannya. Lalu si M ini marah, langsung dipukul anak laki-laki itu dan gak lama juga dibantingnya sampai ke lantai. Terus anak laki-laki itu sampai gak bisa bergerak lagi. Panik si M ini, Pak. Jadi dia bawa ke mayat anak laki-laki itu ke kamar mandi, terus dicukur rambutnya, lalu dibawanya ke hutan yang di lokasi tersebut, lalu dia tinggal. Seperti itu, Pak, ceritanya. Guys, Putra ini bingung juga sama si yang pelapor ini. Kenapa semua yang dia ceritakan itu salah satu bukti yang hasil dari investigasi dari polisi tersebut. Ya seperti rambutnya, ya tercukur nggak rapi gitulah. Si polisi ini curiga juga. Ya dia tanya-tanya lah sama tetangga-tetangganya di lokasi rumah M itu. Dan ya jawabannya adalah, Pak, tidak ada di rumah itu anak laki-laki, Pak. jadi bingung ini. Apakah si pelapornya ini benar si tetangganya salah atau malah sebaliknya? Boleh komen di bawah, pasti aku baca ya guys. Lanjut aja ke teori yang terakhir. Yang terakhir adalah teori ilmu forensik. Kalau bagi Putra ini ya sangat mengejutkan sekali karena menurut mereka bahwa si mayat anak laki-laki ini sebenarnya perempuan. Karena kenapa? Mereka menyimpulkan dari cukur rambutnya yang tidak rapi, terus alis matanya yang berbentuk. Oke, itulah teori-teori dari kasus Boy in the Box. Ya, kita doakan aja semoga anak laki-laki itu tenang di alam sana ya guys. Dan Putra mau kasih tahu juga bahwa dari tahun 1957 kasus ini sampai sekarang dibuka guys. Itulah cerita dari Putra. Jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya supaya kita dekat. Dan jangan lupa nonton video Putra yang terbaru. Oke? Putra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.